Anggota tubuh yang sehat. Ini yang Munir masih mampu mengatakan boleh apa? Saat ini LTNNO jadi hadir di enggak. Ini secara umum boleh enggak? Guna meliput jalannya. Secara umum, jarkul badan as-sohih itu boleh enggak? Mujarab ini enggak boleh ya. Fitrah kata akan membahas tentang yang Munir pun yang mengatakan dan juga bagaimana hukum tentang persoalan. Yang kedua itu mujarradul jarhil badan, mujarradul jarhil badan as-sohih itu yang kan jelas tidak diperbolehkan. Ada problematika dalam sebuah pernikahan. Tubuh sehat. Dari itu, ini saya katakan ikan ini sehat, tidak ada cacat, tidak apa-apa. Kemudian dia dijar, dilukai. Hukum yang telah. Maka saya mengatakan ini tidak boleh. Oke guys, ini argumen kedua. Ketiga, apa yang dikatakan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj memotong bagian ikan. Ini sebenarnya tadi Pak Hamid pun matur lo mewah hadis ini. Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinul dzibha. Sebenarnya diperkenankannya dalam syariat akhirnya membunuh dalam rangka hak, dalam rangka qisas, menyembelih untuk hayawan yang halal disembelih, itu semuanya adalah bentuk ta'zim semua. Makanya hadis itu memperingatkan bahwa karena itu semua adalah bentuknya ta'zim, maka bagaimana untuk mengurangi ta'zim itu sendiri, karena ta'zimnya sudah diperkenankan. Makanya fa'ahsinul qitlah, caranya saja, caranya membunuh itu bagaimana yang lebih baik. Artinya lebih baik di sana adalah lebih mengurangi sisi ta'zimnya. Fa'ahsinul dzibha juga sama. Nah, kalau begitu kita merujuk pada referensi. Dalam kasus kita ini yang lebih lengkap adalah memang memakai yang khilaf. Itu lebih lengkap karena kita sendiri juga tidak bisa takdir apakah itu takdir atau itu ihtimal. Tetapi dalam masalah jazusuf itu saja, ini kelihatannya kalau kita memandang ayat saja kita sering kan dicabut bulunya, itu kan juga sering. Karena kita menganggap rasanya tidak sakit itu ayam, setelah dicabut ya diam aja, tidak teriak-teriak. Tapi ulama memandang itu sebenarnya juga takdir. Tetapi dalam sudut pandang takdirnya itu juga ternyata tidak sepakat. Makanya ada muncul haram, ada muncul karohah, ada muncul karohah tahrim. Nah, dalam kaitan ini, dalam kaitan cutting ini yang intinya ya tadi, takzir itu akhirnya diperkenankan ketika ada hajat. Prinsipnya seperti itu, diperkenankan karena ada hajat. Khitan itu takzir, tapi karena hajat malah justru menjadi sunnah. Kemudian ada lagi apa? Anting-anting. Kalau bagi untuk anting-anting itu juga takzir, tapi akhirnya ya diperkenankan karena hajat itu juga rizina. Nah, berarti rizina itu sendiri sebenarnya juga merupakan bentuk hajat. Nah, dalam kaitan cutting, bahasanya apa cutting ya? Cutting koi ini juga inti prinsipnya kan juga sisi keindahan, sisi warna, sisi keindahan. Terus lo masalahnya baru ngerti, buta kalian koi, lo baru kerja koi. Nah, mungkin sekolahnya betul-betul nggak boleh. Kode keras. Terus sehingga dari tadi yang kita bahas, kita akan lebih selamat memakai referensi yang menyebutkan lengkap. Di situ ada sisi khilaf itu tadi. Ya. Jadi cutting ini terlepas dari tujuan tadi untuk menjual, terlepas dari tujuan untuk di kontes, terlepas dari tujuan itu semua. Sisi cuttingnya itu sendiri
makruh tahrim. Ini saya rasa itu semuanya hampir sama nanti. Prinsipnya sama, sisi takdirnya sudah. Isinya dan yang wasmu itu juga orientasinya pada takdir. Yang jazusuf orientasinya juga masalah takdir. Jadi semuanya takdir. Jadi kita ambil dari sisi ininya, dari sisi ininya. Makanya saya yakin nanti juga di situ mungkin juga bisa muncul khilaf-khilafnya mungkin. Oke guys, Berarti kalau wasmu itu jawaban mengkating ikan koi hukumnya adalah khilaf. Tapi Ada yang boleh, ini juga ada yang bisnis yang makruh, juga semacam itu. Makanya dan juga saya ada yang dulu haram. Kita ambil sisi Makruh khilafnya. tahrim. Ulang lagi Gus. Ya, insya Allah kalau kita mengambil dari sisi khilaf itu lengkap. Sehingga yang punya koi mau Ada yang haram, yang tidak punya makruh, koi haram saja tidak monggo. makruh tahrim. 3 itu ya Ada semua. filmnya. Yang mubah ada. Kasusnya hajat. Lil hajah ya. Oke. Oke. Hidup tapi setiap hari riang terus. Apa nyaman ya seperti itu? Coba nih, kalau hayawan itu Aisyah Madbu, berarti melukai, boleh. Ini cuma seandainya ada hewan lele dipotong bututnya diserahkan ini jadian boleh. Itu jelas bertenani. Yang dijual ini mana? Apakah itu tidak ada unsur Nah, tanah? itu tidak ada hajat, tak boleh. Lagi. Nah, tidak ada hajat. Oke. Oh, tak boleh seperti itu. Berarti yang boleh yang mau Ya mestinya begitu ya, seperti inilah. Coba panjenengan cari di dalam masalah penyembelihan. Penyembelihan, jadi menyembelih hewan tapi tidak untuk dimakan, itu haram. Haram itu. Karena apa? Lepas hajatnya sudah. Nah untuk hewan yang disembelih mau kita makan halal. Tapi kalau tidak disembelih haram itu. Coba di dalam masalah penyembelihan kan ada referensi. Coba yang masih saya sekarang ini. Monggo, memang ini masih belum disepakati, urusan monggo saya kembalikan ke moderator dulu. Tapi kalau nanti bisa kita basket, kita teruskan. Harusnya bersangkut cuma mempertimbangkan tujuan kontes atau jual beli. Itu melihat dalam kating ada praktek pabrik, itu kan diperbolehkan kalau ada hajat. Nah, tanda kutip hajat dalam kating kau ini adalah zina ngoten nggih. Nggih, ngoten nggih. Sepakat ya. Oke. Jadi sekarang memasuki sebagian yang terakhir. Soal selanjutnya pun bagaimana hukum memperjualbelikan kasus ikan menurut deskripsi tadi. Di pembahasan soal yang ada, bagaimana hukum memperjualbelikannya seperti itu, dari kami bahwanya diperbolehkan. Terakhir dari Sambil. Menjawab Tidak boleh. alasannya karena warna akibat kating itu permanen. Jadi bukan ulasan, bukan karena di warna tidak, tapi permanen itu dari dalam. Nonton dulu. Qauluhu wasfun qauluhu ismun yang taquhu bihi fa yajuzu minhu al-ibli wal bahwari wal ghanami wal khayli wal bihari wal humayri wal tawbati qawlihi zarzuri. Ada manfaat. Pengambilan dari kitab Majmu' yang nomor 5 monggo. Tapi yang pertama dihukumi haram ketika memang penjual tersebut menyembunyikan atau tidak menerangkan bahwa ikan itu hasilan dari hajian.
Artinya biasanya penjual itu hanya bertujuan untuk supaya harga itu disamakan atau bahkan melebihi harga dari ikan yang benar-benar itu asli. Misalnya bentuknya seperti yang merah di kepala atau yang warna hitam putih, padahal hitam putihnya itu adalah hasil jaringan ya. Itu juga tidak diketahui oleh si pembeli. Jadi di situ ada list. Terus yang kedua, boleh apabila cuttingan itu bukan merupakan sesuatu yang mempengaruhi biar, atau dalam arti mereka tidak mempengaruhi si pembeli. Artinya si pembeli rela walaupun itu adalah hasil dari cuttingan tersebut. Pembudidaya ikan koi ini dia tidak menerangkan bahwasanya ikan yang dijual adalah hasil cuttingan. Kita ketahui ketika ikan itu hasil cuttingan, warna yang dimunculkan itu lebih baik daripada warna yang aslinya. Saya tidak mengatakan apakah itu lebih sempurna atau tidak sempurna. Yang jelas kesempurnaan itu yang diciptakan oleh Tuhan, bukan yang dirasakan oleh manusia. Sama pola. Kemudian, ya karena ini akan menjadi ikan cuttingan setelah di cutting dia akan cacat permanen itu pasti. Kalau kita tengok dalam situs gilakoi.com itu di sana penulis artikel mengatakan ikan koi lebih baik jangan di cutting karena akan berakibat cacat permanen pada sisi ikan. Sungguh pun ikan sisiknya akan tumbuh, dia akan tumbuh secara tidak rata yang mengakibatkan itu adalah cacat permanen. Sehingga apabila pembudidaya ikan koi ini tidak menyebutkan dalam majelis, dalam akad, maka ini hukumnya adalah haram. Dan yang memperbolehkan boleh apabila cuttingan ini dikategorikan tidak mempengaruhi siar. Tidak mempengaruhi siar. Dan C diperbolehkan manakala pembeli itu tahu kalau ini hasil cuttingan. Tahu dan dia rela untuk membelinya, ini boleh. Ibaratnya monggo Ustadz Sodik. Yo al Ustadz. تنبيه ولا بشكل يجب عليه على المشتري بالعين وإن لم يكن العين مثبتا بالاختيار. وقال الأربعي وقال في كلامه أنه لا بد من التعيين ولا يكفي فيه جميع العيوب. ثم رأيت في القدس قال الإمام القاضي فيما يحكم إسلامه أن من علم شيئا بالبدء الخيار أفضل أو سعى في تنفيذ فقد فعل محرما. وإن لم يكن الشيء مثبتا للخيار فالمتعرض له لا يكون من التدليس المحرم. Terus yang diperbolehkan artinya dalam arti di situ yang pembeli adalah rela dengan hasil pembeliannya, itu adalah dari tarsyiful mustaqsidin atau syariful mustaqsidin. Innamal bai'u an taradin waridho qawiyun fa'adbira ma yadullu alaihi minal lafzi fala yan'aqidu bi mu'aqab lakin ikhtira al-inaqad bi kulli ma yata'arradu al-bai' biha al-khulsi wal lahmi dunan nahwi ad-dawar wal arwah wal arwah. Menurut panjenengan, terkesannya menurut panjenengan itu mempengaruhinya mau membuatkan efek. Artinya di situ kan efek menurut panjenengan. Nggih. Itu tergolong mempengaruhinya mau. Makanya kalau tafsir Ada yang mempengaruhi. Yang mengatakan tidak dijelaskan. Seurusan dia ditafsir. nggih. Bisa dijelaskan kan? Atau kasihkan sampai dulu. Yes. Oke, dua dengan Ahadha bai'u ainin musyahadatin. Ya. Bai'u ainin musyahadatin al-hadiratin fajaizun idza wujidat asyurutu min kaunil mabi'i dhahiran muntafa'an bi maqdurun ala taslimihi lil aqid alaihi wilayatun. Jadi dari ibarat ini sudah urusannya kalian jual beli ikan hasil cuttingan tadi sudah memenuhi syarat semuanya. Musyahadah juga sudah, yang beli juga melihat adanya seperti itu dan itu permanen, nggak ada goro-goroan. Kalau dilihat kita nggak podo terus seneng kan, ya cacatnya apa kan gitu. Cacatnya apa? Meskipun
menurut sinten Pak Salah mau cacat, ya. Kalau pembeli seneng ya roh, wah ini cacat aku demen ya, enggak cacat itu namanya. Intinya kan usahakan. Betulan, ya pun. Kating kurun apa bukan kurun mesti jenenge air. Air tapi angin. Buktinya tiang itu 18 koin, harganya 50 juta. Menurut bannya ini asli. Tapi bahasa seperti itu kita identikan mesti gedor. Dan itu termasuk apa? Air. Nah air penyebabnya tiang itu tapi ini diperdawakan bahwa Malikul Pak Yusuf ingkar Allah yang disolusi kimatil mati audina jadi kafalah ya Allah lah aib ini untuk kira-kira nggak mengurangi lebih dari sepertiga maka tidak ada yang tapi laikana al-waqtu di aksara dzalika sab'atan rupiah tapi melebihi sepertiga dari harga barang yang ada airnya lagi akhirnya mengurangi lebih dari sepertiga harga yang asli maka ini menimbulkan khiyar. Jadi untuk pertanyaan yang selanjutnya menjual belikannya. Ini kalau menurut pulau ini hukumnya mutlak diperbolehkan karena tidak ada sisi yang cacat di dalam akad. Kenapa saya katakan seperti demikian? Karena proses jual beli itu sudah sangat masyhur di kalangan penjual koi dan pembeli koi, sudah sangat masyhur. Bahkan orang-orang yang membeli koi ketika melihat ada ikan koi yang ketingan, itu dia akan menerima. Meskipun menerimanya itu setelah terjadi jual beli, itu pasti menerima karena itu dianggap hal yang lumrah. Beda halnya kalau nanti dibuat kontes, karena kontes itu original itu sangat berpengaruh. Kecuali kalau kontes itu kontes yang memang melibatkan casting, kan ada kontes itu original, ada yang casting. Kemudian yang saya maksud bahwasanya kenapa itu dilegalkan? Karena setiap dari penjual dan pembeli itu sudah sangat, ini sudah perkara yang arif bainal, sangat dikenal dan sangat difahami oleh para penjual dan pembeli. Sehingga kalau ini dikatakan baru horor atau horor fikri, saya rasa cobalah nanti tanya kepada penjual dan pembeli koi secara langsung itu. Karena memang prakteknya demikian. Jadi ada koi casting itu pasti orang itu melihat. Kalau orang yang sudah kan ya, maksudnya harus arti itu mesti dua video, mesti ditanyakan ini casting atau tidak. Dan ini baru nanti tahlil itu bisa timbul ketika ada pertanyaan ini casting atau tidak. Kok dijawab tidak, baru tahlilnya sini. Tahlilnya di sini. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, ini setiap orang yang akan beli atau menjual ini sudah paham bahwasanya di koi itu ada istilah casting. Itu sudah paham bisa memahami. Sehingga unsur tahlil itu akan timbul ketika memang ada pertanyaan kemudian ada kitman air baru itu sisi tahlilnya. Kemudian para sangat kalau satu ngajong kan awal orang mau saudara mikrosan dipahami dan bahwasanya yang dimaksud asnal makhluk yang diwaswau ini kalau yang konten ibarat konten sarwani utawi bahwasanya yang dimaksud jazusuf taroha nasus syafi'i al-murad wa at-tahdir beristimewa malik. Jadi orang hanya mengandalkan itu. Niki wonten kitab Ibnu Hajar itu waqarah hadis jazunah bisufin wa yahrumu halqu min asli bi an-mutaqibun waqarah hadis fi kalam Syafi'i al-murad biha at-tahdir. Kemudian kalau kita bawa untuk hajat, ini juga belum ada yang melegalkan karena yang disampaikan tadi
Kita kalau membaca dalam teks ya, la yajuzu at-ta'dibu illa li hajatin ay muhimmatin fi syar'i. Contohnya langsung istiqsa'iyah. Istiqsa'iyah ini bukan tafsir. Kalau kita nih, wal fasdi, wal hijani, ada pulau dari manggil. Waktu kalau dulu itu haram ya. Dan ya kalau mereka itu manggil ini benar. Jadi ini hanya sekedar siapa yang saya nggak akan berusaha. Dia berusaha saja untuk direnungkan. Pun sekian terima kasih. Kita belum mengambil sampel. Benar bahwa kita harus bertanya. Ini untuk mengetahui karena ini adalah forum ilmu, maka kita harus mempunyai sampel seseorang yang telah membeli koi katingan dan dia tidak tahu kalau koi itu adalah koi katingan. Harusnya kan semacam ini kalau majelis ilmu. Cuma kalau opini yang disampaikan Bu Sofi, harusnya kalau demikian ternyata di internet itu sudah banyak rambu-rambu yang mengatakan hati-hati saat membeli koi. Jangan-jangan koi yang Anda beli adalah koi katingan atau koi itu jadi modifikasi. Bagaimana untuk cara mengetahuinya? Di sana banyak. Kita kadang mengeluarkan uang banyak, ternyata koi yang kita beli ternyata adalah hasil modifikasi dan ini akan merugikan. Nah, ini juga opini. Artinya dari hukum mahram ini kita tidak bisa langsung mengatakan ini boleh sebelum adanya sampel. Kalau saya semacam kalau cuma dibuat rambu-rambu, silakan mengikuti kaidah dari pondok mantenan yaitu tafsir. Deskripsi itu berbeda-beda setiap orang ya. Ada kalanya dicantumkan oli, ada juga banyak kayak ini. Ada yang tidak dijelaskan. Bahkan di videonya juga tidak dijelaskan. Nah, khusus yang ini kan saya tahu dari awal. Kalau tidak ada pembicaraan, tidak ada pendeskripsian, itu hukumnya sah secara mutlak. Kenapa? Karena tidak ada yang kita benar sama sekali. Ketika ini harus dipahami ya, tidak ada pendeskripsian koi, tidak ada pertanyaan kemudian dijawab dengan menutupi aib. Ini hukumnya boleh. Karena seperti BU BU Sujajah yang hubungan untuk jauh-jauh itu kan hukumnya boleh. Dari mana? Itu diperbolehkan karena tidak ada benar kecuali ketika ditulis di definisi ini adalah kaca. Ini adalah berlian. Ini adalah berlian. Kemudian berdiskusi Musari tidak memahami itu keaslian berlian atau tidak. Atau ditanya ini berlian apa kaca? Ini berlian. Di sini untuk takdirnya. Nah, yang saya katakan boleh itu, ya jelaslah kita pahami boleh itu bisa ada hikmah. Tidak ada hikmah itu tasawurnya tidak ada deskripsi yang menipu atau penjawaban pertanyaan yang menipu. Apa yang membaca kan tidak. Nah, maka dari itu tolong dipahami. Kalau sudah dipahami dicerna. Dan aku santri pulau ini. Betul ini. Tak tambahi barote. Pun ya. Nggih ngapunten ngeten. Kulo sudah ada satu barot. Karena ini sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya dari sudut pandang saja, dari kasusnya saja, gitu. Jadi ibarat yang dibaca sebenarnya intinya sama. Maka ini saya nggak tahu. Sebelum terus ngeten. Niki kok enten hadis tentang sami ini pun hadis protokol kepada cara pembeli dan dia lihat. Maka kalau untuk nanti pada akhirnya merasa tertipu, itu kesalahan dari pembeli itu sendiri. Li adamil baksi, ditaksirihi li adamil baksi. Dan apalagi kalau ketika Mas Apik ketika sampai ngomongin satu, Anda akan tahu bahwa sekarang itu kontes kating itu sudah marah, jual beli kating sudah marah, dan itu bukan sesuatu yang menjadi aib lagi, malah seperti itu. Itu jual beli koi katingan, ini kita berikan, maka kita jawab itu adalah boleh. Adapun nanti
pihak pembeli mengatakan itu karena kesalahan dia yang tidak teliti di dalam syariat hukum. Baru sepakat tuh loh. Tasriyah ini enggak ada. Saya maklum karena mungkin teman-teman itu di dalam dunia perbaikan memang lemah. Akhirnya menganggap itu bagusnya luar biasa. Padahal kalau secara satu memang itu cacat, secara satu memang cacat karena memang apa? Kemudian sisik yang ditarik, copot atau yang yang tidak ada sisiknya itu itu kulitnya itu dikerik, itu secara satu memang cuma yang menjadi pertimbangan adalah ketika kecacatan ini sudah tidak dianggap cacat. Nah, ini loh yang harus dipertimbangkan. Ini cerita nyata. Koi itu kalau tidak dikating harganya 100.000, dikating itu bisa sampai 300.000. Dan itu pembeli tahu kalau itu kating. Sehingga yang dimaksud aib-aib seperti halnya dari pantai yang tadi hanya membaca saja tidak pernah praktek itu realitanya tidak begitu. Makanya Pak Hamid tadi ngopi itu pernah itu nang modangan tak ngopi ya. Soalnya gini kok, soalnya sudah mutaarif dengan Pak itu. Kalaupun ini tadris itu kurma tadris itu kan tidak sampai kemudian menggagalkan legalitas. Nah ini yang padahal yang dipertanyakan ini hukum jual beli bednya itu tetap boleh. Saya kira saya garis bawahi jadi cacat iya karena ini tidak bawaan dari lain. Cuma cacatnya ini sudah tidak dianggap cacat oleh maklum bisnis, malah maklum cacatnya. Makanya kalau sampai dibahas dicacatnya oleh orang. Apakah sudah dianggap terbiasa atau tidak? Jadi dilihat dalam kasus Zujajah sama Tasriyah itu. Jadi dalam kaitan permasalahan ini adalah dikatakan tanggal fikri, jadi tindakan yang bisa mentahdir orang lain. Ini kasus Zujajah itu tidak ada tindakan apa-apa, terus tertipu, sedangkan di kasus Tasriyah itu ada tindakan membiarkan yang terlihat besar terus orang tertipu. Terlepas dari itu dirasa dilakukan apa tidak. Jadi kalau tadi disimpulkan kronologis terbiasa melakukan tindakan sama dengan Zujajah, ini kalau disamakan dengan Zujajah sangat jauh. Zujajah itu tidak ada tindakan apa-apa. Dalam ibarat tanggal fikri, jadi memang tindakannya itu bukan masalah ditanya terus dia menyembunyikan baru takdir, ini diam saja nggak ada pertanyaan, nggak takdir. Memang bukan takdir kauli, takdir fikri. Tindakannya itu membiarkan kelihatan gemuk, itu ada takdir. Nah makanya untuk menggambarkan takdir pada kating ini bukan kita gambarkan harus ditanya dulu baru menyembunyikan, karena sudah ada kegiatan yang bernilai takdir. Baru ketika sudah diketahui, sama-sama mengetahui, maka bisa kita legalkan. Tapi kalau yang membeli tidak tahu, ini ada nilai takdir dari fikrinya, secara ibaratnya takdir fikri, meskipun itu umum terjadi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
bismillah. Oke guys. Nurut terus pinarak ngajeng. Acara Basu Masail wis mari saiki wayahe mangan-mangan ya. Nggih, monggo wonten sapi ingkang sebelah mundut terus pinarak ngajeng. Nggih. Monggo sedaya mawon. Nggih. Ngapunten. Tadi sawatawis antri sekejap. Kursinipun lillahi ta'ala. Monggo. Ayo guys, saiki wayahe mangan nggih delok nggih. Enek rena 15. Enek pitik utuh. Iki pitik sing pecelan. Gus dituki Gus. Ndi meng sing ngaku santrine meng. Halo guys, ketua MBC ini. Oh wes guys ya, wes wayahe mangan. Wayahe mangan gak oleh direkam. Lan jumbo ya lah. Antri iki nyepur. Basu Masail siang ini spesial guys, dihadiri kurang lebih 150 orang dari seluruh MBC di Kabupaten Blitar. Iki lho wong ono dadi saiki hijrah endi iki suwirang etok iki. Oh, Selapura. Iki lho guys, ketua basine ono dadi guys. Namanya Pak Fahmi. Iki berarti ketua Basu Selapura iki, Mang. Terus monggo kok dimuat ya di. Halo guys. Yang spesial tuan rumah bakul koi. Iki bakul koi apa mblocokan. Bakal soalnya pemblocokan koi. Iki mung koi ini enak sing digoreng apa ora iki mung mbayai. Ya guys ya, kita lihat lebaro kae wong Udanawi delon. Panganane sak sepur-sepuran. Koi enek sing iki. Koi koi sing chattinge gagal. Goreng ya enek. Chattingan gagal kuru. Wah iki mang sing dibakar ya guys, sing disediakne iki mang. Monggo. Iki mang sing koi chattingan. Lha iki lho sekretaris saya iki. Pak Sekretaris, ini madhep rene ya? Sing gating. Terus payu metu. Gila panitiane, mangan kari dhewe. Pak Kiai Koi. Koi. Nah, di sorting Pak. Oke guys, menu hari ini komplit ya. Ada iwa, tahu, lompong. Iki apa iki? Empal gondrong iki. Enek tempe. Iki enek botok koi. Chattingan. Jajal koyo ngono malah koi. Pemblocokan koi chattingan. Aku ndelok soalé kok koi kok arek koi melu chattingan ya. Lompong lanjutane lompong. Iki guys. Sing ra iki Pak senengane wong sepuh iki ikan asin. Enak rawon ya toh. Anasip piye? Koi piye? Iki lho sing spesial pitik utuh. Bunder. Asli. Kalau dulu. Koi roti. Saya pengen wawancara dengan ketua muslimat iki sing bikin sukses panganan sakmene iki ane sing golek jalukan mesti ibu muslimat. Muslimat ranting lingkungan. Ranting lingkungan. Wah, lingkungan. Lingkungan. Oh, begitu ya. So rasa ranting-ranting. Belum iki lho. Iki ketuane Muslimat. Iki ketua muslimat apa ketua ranting? Apa ketua lingkungan? Ketua RT. Oh, iki lho Bu. Ki mung lek golek jalukan apa sumbangan, Bu?
Ayo Mbak. Ayo punyai. Punyai. Loh. Bu. Punya ini dijak wawancara barang kene Bu. Lenggah kene Bu. Lho Mbak. Wawancara. Bu. Kula anu itu timbali monggo. Jenengan sing ngertos. Kula kan anu Yuk. Al-Mustafa Jaya. Lagi. Al-Mustafa Jaya. Nah, sing banter. Al-Mustafa Jaya. Jos. Itulah guys, ya. Seksi Epret Kecamatan Udanawu dalam acara Basu Masail tingkat PC Blitar. Oke guys, cukup sekian. Dadah. Sukses selalu Bu.